wal na'ud ilal kalami ma'al mani'in ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam fa naqul law fahimna anna an-nahya 'an shaddir rihali fil hadits al-madhkuri 'an fi kulli safar illa safar ila hadhil masajid thalithati lazim wal na'ud ilal kalam, dan kita akan kembali kepada pembahasan perbincangan ma'al mani'ina, serta atau terhadap orang-orang yang melarang atau mencegah ziaratahu, pada berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa naqulu, maka kami, maksudnya Ki Musannif penyusun kita berkata, law fahimna, andai atau jika memahami siapa kami, annan nahya, pada sungguhnya pelarangan, an syatir rihali, terhadap pelesir menuju Mekah Madinah, fil haditsil madhkuri, di dalam hadis yang sudah disebutkan, amun itu hukumnya itu apa, am, umum, fi kulli safarin, di setiap perjalanan, illa, kecuali as-safaru ila hadhil masajid, perjalanan menuju ke beberapa masjid ats-tsalitsati, yang 3, la lazima, maka itu dihukumi lazim. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan yang sebelumnya, ya, bahwa kenapa orang-orang yang melarang pelesir atau berekreasi, khususnya menuju dua kota mulia, Makkahul Mukarramah wa Madinatul Mukarramah, itu mereka melarang, mencegah, menghukumi, bahkan menghukumi haram. Ya, kira-kira apa mereka nggak paham? Apa mereka nggak paham? Sesungguhnya yang mereka jadikan dalil terhadap pelarangan pelesir ke kota Mekah, pelesir ke kota Madinah, itu bersumber atau berdasar pada hadis-hadis yang sifatnya pelarangan terhadap perjalanan atau rekreasi, senang-senang ke tempat-tempat umum. Ya. Pelarangan pelesiran ke tempat-tempat umum. Berbeda tuh, gitu ya. Berbeda tuh. Kalau pelesiran tujuannya kepada, khususnya ke 3 masjid. Terutama ya 3 masjidnya dimaksud Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, kalau ini Pak, la lazim, dihukumi lazim. Lazim ini di dalam apa, fikih bisa disebutkan atau bisa diartikan sebagai wajib, bahkan lazim. Walaupun kata dasarnya lazim itu boleh, gitu ya. Ya boleh. Tapi hukum lazim di beberapa kasus itu dihukumi menjadi wajib, gitu ya. Lah untuk apa, gitu ya? Untuk apa sampai segitunya? Kok dibedakan? Gitu. Nah, baik. Di sini Ki Musannif, Ki Ali Maksud merincikan beberapa alasan. Yang pertama, alla yajuza lana safaru fil ardi lil i'tibari wal 'izamah wa qad amara Rabbuna 'azza wa jalla bi hadha as-sayri fi kitabihi wa harramna fi ghairi ayatin min kitabihi. An la yajuza lana, pada mestinya tidak boleh, lana bagi kita, as-safaru, apa perjalanan, fil ardi, di muka bumi, lil i'tibari, karena mengharapkan i'tibar, ya, mengharapkan pelajaran, mengambil pelajaran, wal izamah, dan mengambil nasihat. Wa qad amara, dan sungguh telah memerintahkan Rabbuna, siapa Tuhan kita, azza wa jalla, bihada sayri, terhadap ini perjalanan, fi kitabihi, di kitabnya, yakni Al-Quran,
wa harrodona, dan menganjurkan siapa Rabbna kepada kita fi ghairi ayatin, di lain-lain ayat, artinya banyak, min kitabihi, dari Quran, dari kitabnya, dari Al-Quran. Nah sekarang poin yang pertama, kata Ki Musonif, poin yang pertama, kalau toh memang perjalanan itu dilarang, ini membantah ya, ini maksudnya ini bantahan yang pertama ya. Kalau toh perjalanan itu dilarang, bahkan itu perjalanan yang bertujuan untuk mengambil pelajaran, i'tibar. I'tibar itu mengambil pelajaran dari apapun, gitu ya, itu i'tibar. Kemudian dengan tujuan izomah, dengan tujuan mendapatkan nasihat. Kalau bahasa kitanya mah memperoleh hikmah, gitu ya, memperoleh hikmah dari perjalanan. Kok itu kalau dilarang, padahal Allah memerintahkan. Bahasanya qad, ya, kalau bahasa santri itu qad itu litahqiq, artinya penegasan. Jadi kalau kata kita benar, swear, gitu ya, apa, sumpah, gitu ya, sumpah beneran. Nah itu qad. Nah qad amara rabbi, bahkan Allah memerintahkan di Al-Quran kepada perjalanan-perjalanan yang dimaksud. Allah memerintahkan bukan di satu ayat, tapi di beberapa ayat, memerintahkan untuk perjalanan, untuk berjalan di muka bumi supaya mendapatkan i'tibar, supaya mendapatkan izomah atau hikmah atau nasihat. Banyak ayatnya. Kita ambil dari kata kunci perjalanan itu sir, ya, siru atau sairun, madinya saro, ya siru, sairon, gitu ya. Dari kata siru aja kita ambil siru banyak itu. Ul siru, afalam yasiru, awalam yasiru, yang mana ujung-ujungnya itu ya tentang i'tibar dan tentang izomah. Kita ambil contoh satu misalnya. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ya, qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Nah, itu i'tibar, berarti ayatnya berbunyi i'tibar. Qul siru, katakan ya Muhammad. Siru, berjalanlah fil ardi, di muka bumi, thumma anzuru, kemudian lihatlah kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, apa akibat-akibat yang diperoleh oleh orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ya, itu perintahnya khusus kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau perintah itu khusus kepada Rasul, yang mana Rasul tugasnya adalah tabligh, menyampaikan, berarti ini juga perintah kepada umat. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Disuruh pelesiran, gitu ya, supaya tahu nih contoh kalau orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Kemana misalnya? Ke Mesir untuk melihat muminya Fir'aun. Nih bukti ayat Al-Quran tentang ditenggelamkan Fir'aun, ada bukti muminya. Bahkan artefak-artefak bawah laut tentang tenggelamnya pasukan Fir'aun. Lah kalau kagak pelesiran bisa kita ngelihat? Nah enggak. Kalau timbang sekedar cerita kan kita kayaknya kurang marem ya, kurang marem gitu. Ya contoh kecil aja, contoh kecil gitu ya. Ada orang, kita lagi nongkrong, ada orang bawa motor lewat, berhenti, Pak, di sono ada orang tawuran. Pasti langsung kita bodong-bodong nyamperin, pengen ngeliat langsung yang tawuran. Kayaknya nggak marah kalau cerita itu. Masih ada yang tawurannya udah selesai. Bukan ngomong dari tadi, itu kan begitu. Karena kurang marah kalau nggak langsung menyaksikan. Tuh boleh, bahkan perintah. Berarti kalau perintah itu bisa dihukumi. Ya kalau nggak sunnah wajib. Perintah Allah. Qul siru, qul itu kan fil amr.
Kata kul itu dari qala yaqulu qaulan, yang mana amr itu kul, katakanlah. Berarti kan perintah. Nah, kalau perintah, ya kalau nggak wajib sunnah. Disuruh melakukan pelesir, jalan-jalan, ya, tujuannya untuk i'tibar, tujuannya untuk memperoleh nasihat. Dengan melihat mukminnya Fir'aun, kita akan memperoleh i'tibar, pelajaran bahwa jangan membangkang kepada utusan Allah. Dengan melihat sisa-sisa kaum Tsamud yang mana saking sombongnya dengan kekuatan mereka, gunung, kalau kita makan batu kali dibikin rumah, itu kan pondasinya doang. Nah kalau orang Tsamud itu gunung dipahat dibuat rumah. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, kuat-kuat. Nah itu kan ambruknya, hancurnya cuma karena apa? Angin. Tetap hancur sama kekuasaan Allah. Kenapa mereka dihancurkan? Karena mereka mendustakan ayat Allah. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Masih banyak kata kunci siru di Al-Quran banyak. Ada afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Disuruh jalan-jalan, ya, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, supaya apa? Supaya hatinya bisa terbuka, bisa memahami. Au adhan yasma'una biha, supaya nih kuping mau mendengarkan. Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya yang buta itu bukan mata. Yang buta bukan mata yang ada di kepala, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, yang buta itu hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara kurang piknik. Al-Quran itu yang nyuruh. Jadi piknik ya penting berarti. Orang kurang piknik, makanya dia punya mata buta, dia punya telinga enggak boleh ngomong kasar ya, viral ntar. Apa? Tuh gitu ya. Ya, sesungguhnya yang buta itu bukan mata di kepala, tapi mata di hati, sehingga nggak bisa ngerasakan, tuh nggak bisa merasakan. Tuh gara-gara apa? Kurang piknik. Coba kalau mainnya jauh, nah istilah lagi ya, mainnya jauh, maka dia akan toleran. Dia tidak kaku terhadap apa yang terjadi, tidak mudah komentar. Kenapa? Karena dia mainnya udah jauh. Ini gara-gara kurang piknik, ada yang rame dikit ikut komentar. Itu gara-gara apa? Kurang piknik. Itu jawabannya. Nah, Al-Quran yang bicara, masa Al-Quran salah? Karena Al-Quran walakin la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fis sudur. Jangan mudah terprovokasi. Ya, saya nggak mau bahas masalah yang lagi rame, enggak, ini kita lagi ngaji aja. Intinya itu ya. Berarti kalau udah kira-kira kita kok dikit-dikit emosian, nggak boleh ngelihat apa-apa langsung emosi, nggak boleh dengar apa-apa langsung emosi. Nah udah, buru-buru piknik. Karena perintah Al-Qurannya begitu. Kalau udah begitu, mata udah mulai rabun, telinga udah mulai budek-budek gitu ya, piknik. Biar mainnya jauh, ya. Itu untuk membuka wawasan maksudnya, untuk membuka wawasan supaya tidak kaku. Nah terbukti ini kembali ke pembahasan. Terbukti mereka yang sukanya melarang-larang, mereka yang sukanya menyalah-nyalahkan, ya itu memang kurang piknik. Dan menghalalkan piknik nggak boleh kok. Nyanyi nggak boleh. Lah hiburan rakyat apa? Piknik nggak boleh, nyanyi nggak boleh. Waduh, rusuh isinya. Itu
Karena ya tadi, akhirnya apa? Mereka kaku, jumud. Makanya gak ada kegiatan selain apa? Menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan. Nah itu, coba kalau piknik terus mah ya insya Allah aman gitu kayaknya. Kayaknya tuh begitu. Kita kembali lagi. Itu baru poin yang pertama. Ya, poin yang pertama udah diskakmat aja nih sama Hakim Musonif. Poin yang kedua, wa alla nusafira li silati arhamina idza kanu bi jihati ba'idatin wa qad amara rabbuna bihadhihi wa shaddada 'alaina fiha wa wa'ada man yaqumu biha an yasilahu wa tawa'ada man akhadha biha an yaqta'a wa alla nusafira, dan pada mestinya tidak melakukan perjalanan li silati arhamina karena bertujuan silaturahim idza kanu bi jihati ba'idah, jika ada siapa arham kita itu di arah yang jauh, di tempat yang jauh. Wa qad amara rabbuna, dan sungguh telah memerintahkan siapa Tuhan kita bihadihi, dengan inilah silaturahim maksudnya. Wa syaddada 'alaina, dan menyangatkan. Apa menyangatkan? Jadi ditekankan gitu ya. 'Alaina, bagi kita, pada kita, fiha, di dalam silaturahim. Bahkan wa wa'ada, dan menjanjikan siapa Allah, man yaqumu, pada siapa yang menegakkan silaturahim, melakukan silaturahim, melaksanakan silaturahim, an yasilahu, pasti Allah akan juga menyambungkan rahmatnya. Sulah itu kan dari kata sambung, menyambung ya. Jadi menyambungkan rahmatnya. Wa tawa'ada, dan mengancam juga siapa Allah, man akhalla, barang siapa yang merusak pada arham, an yaqta'a, maka Allah juga akan memutus tali rahmatnya. Nah yang kedua, poin yang kedua, kalau pelesiran itu dilarang, maka berarti juga melarang silaturahim. Ya. Kalau yang pertama pelesir dilarang, berarti melarang untuk mencari i'tibar, melarang untuk mencari nasihat. Poin yang kedua, kalau pelesir itu dilarang, maka sama juga dengan melarang silaturahim. Padahal silaturahim itu hukumnya diperintah oleh Allah di Al-Quran. Bahkan disertai dengan janji, kalau yang suka silaturahim maka Allah juga akan silah rahmatnya. Tapi sebaliknya, kalau dia memutuskan tali silaturahim, maka Allah juga akan memutuskan tali rahmatnya, rupak hidupnya. Ya, sama ya. Kurang silaturahim itu hidup rupak. Masalah banyak. Kalau bahasa Jawa budreg, kalau bahasa Sundanya rarungsing, paruyeng. Ya, kalau orang Betawinya punya pala, puyeng kagak punya pala, laserem. Nah, iya, itu solusinya apa? Pelesir, silaturahim kepada kerabat yang jauh. Ini pasti. Kalau kita silaturahim, pasti Allah juga akan menyambungkan rahmatnya. Yang tadinya kita punya masalah keuangan aja, ya, yang simpel apa yang istilah umum aja ya, kita punya masalah keuangan, itu dengan silaturahim itu loh bisa dapat solusi. Entah itu silaturahim tujuannya emang beneran buat utang gitu ya, atau kita nggak bertujuan dengan utang, tiba-tiba ya Allah gerakkan mulut kita kok tiba-tiba ngobrolin masalah kita, kemudian saudara kita yang jauh tersebut tiba-tiba nawarin solusi. Kita nggak pengen utang tadinya, tiba-tiba dia mau minjemin, atau mau ngajak usaha bareng, atau ngasih kerjaan. Nah itu nggak akan dapat kalau tidak dengan cara pelesir, mengunjungi, silaturahim, ngedekok di rumah. Ya nggak akan hasil itu, nggak akan hasil apapun. Silaturahim kunci yang kedua. Ya jangan dilarang. Artinya
Artinya tadi kalau pelesir dilarang berarti melarang terhadap silaturahim. Jelas ayat Al-Qur'annya banyak. Ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Itu kan ayat tentang silaturahim semua. Ayat tentang silaturahim. Dan kalau dilarang, ya berarti sama halnya dengan tidak melaksanakan perintah Allah. Kebalikannya begitu kan? Ya, melaksanakan perintah berarti meninggalkan larangan. Melaksanakan larangan berarti menentang perintah. Ya, itu. Nah, itu yang mereka kurang paham. Mereka tahunya mah wajib aja. Haram aja. Padahal mah ada konsekuensi hukum. Ketika wajib dilanggar, dia melaksanakan haram. Ya, ketika haram ditinggalkan, berarti melaksanakan wajib. Kenapa mereka nggak tahu? Lah, nggak ngaji usul fikih, nggak ngaji usul fikih. Ngajinya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Padahal kata kembali ini kata kuncinya. Kata kembali itu harusnya setelah berangkat. Kapan dia berangkatnya? Ke ujung-ujung kembali ke Quran, kembali ke hadis. Berangkat dulu, nyari dulu dari ustadz kampung, ya, nyari dulu, berangkat dulu, ngaji dulu. Nah, kalau udah ngaji, pasti kita akan tahu ngaji itu kembalinya ke Quran, kembalinya ke hadis. Nah, nggak pernah berangkat kok kembali, ini gimana? Logikanya kebolak-balik. Mereka yang bikin, mereka yang salah. Allahu Akbar. Santri mau pinter, banyak alasannya, timbang membantah. Yang ketiga, wa alla nusafira lil jihadi wa litablighi syari'ati awil qada'i bainan nasi bil 'adl. Yang ketiga, pada mestinya la nusafirul jihad, tidak boleh bepergian untuk jihad, untuk perang. Wa litablighi syari'ati, dan dengan tujuan menyampaikan syariat, berdakwah. Awil qada'i bainan nasi bil 'adl, atau memutuskan hukum antar manusia dengan adil. Poin yang ketiga, kalau pelesiran dilarang, maka itu sama halnya dengan melarang perang di jalan Allah. Ya, sama halnya dengan melarang perang di jalan Allah. Sebab yang namanya perang mah pasti antar negara atau antar bangsa, antar negeri. Nah, kita kalau memutuskan untuk diam bertahan, ya habis kita digempur. Ya, ada kalanya ya kita juga menyerang balik, jangan bertahan dulu. Itu berarti melarang pelesir, melarang perang. Yang mana perang di jalan Allah hukumnya wajib. Catatan tadi ya, perang di jalan Allah. Artinya apa? Melindungi diri. Ini mah jangan sengaja nggak punya masalah, cari masalah. Jangan. Ya, kalau kondisinya kita misalnya kayak kemarin dijajah sama Belanda, dijajah Portugis, dijajah Jepang, wajib hukumnya kita melawan. Karena kita posisinya dijajah, perangi. Tapi kalau lagi anteng-anteng begini, ya jangan nyari perang, jangan. Dan ngajak-ngajak jihad fisabilillah, orang-orang di diskotik dibom. Nah, kagak perang itu mah. Itu mah pembunuhan. Kan mereka bermaksiat kepada Allah. Iya, betul. Mereka bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah juga melarang kamu melakukan kehancuran, melakukan pembunuhan. Itu juga maksiat kepada Allah. Kok nggak tahu sih?
Mereka maksiatnya zina, mereka maksiatnya alkohol, minuman keras, mereka maksiatnya terbuka aurat, joget-joget segala macam. Iya, itu maksiat. Tapi kalau kamu bunuh, kamu juga maksiat. Apa? Yang membunuh itu kan maksiat, dosa besar. Kalau gitu aja nggak tahu. Apalagi kalau itu orang kafir, boleh dibunuh. Ya boleh, kalau harbi. Kalau memusuhi, kan mereka nggak memusuhi, haram tetap dibunuh. Kalau mereka memusuhi kita, baru kita boleh memerangi, membunuh. Kalau mereka nggak memusuhi kita, haram dibunuh. Tuh, dengan dalih memberantas maksiat, tapi caranya dengan maksiat. Gimana? Salah dong. Memberantas maksiat ya dengan kebaikan, dengan ma'ruf. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu harus dikoreksi, bukan ayatnya tapi pemahamannya. Jadi seolah-olah amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil munkar, ya salah. Amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf juga. Ini kan kebanyakan, maaf, yang paham-paham radikal itu kan amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil munkar. Ya tadi ada tempat maksiat, geruduk, bubarin, hancurin. Nah itu mah berarti nahi munkarnya bil munkar. Yang namanya munkar dengan tujuan apapun ya maksiat, ya dosa, ya dibenci sama Allah. Ya boro-boro apa diiming-imingi surga, lah boro-boro masuk surga. Bahkan yang lucu makan katanya sampai diiming-imingi dapat sekian bidadari, ya, karena memang betul orang yang mati di jalan Allah, di dalam perang memerangi musuh Allah itu akan dapat, ya katakan 700 bidadari. Tapi dia memperolehnya dengan cara bom bunuh diri. Ya, kemarin sempat ramai itu ya, ada yang bom bunuh diri, mohon maaf, badannya hancur, hancur sehingga polisi mengevakuasinya kudu kumpul di potongan. Nah setelah dievakuasi kan dikubur, karena muslim dikubur, udah dikubur nih beberapa hari, mohon maaf baru ketemu kelaminnya. Lah bagaimana mau dapat 700 bidadari lah kelaminnya ketinggalan? Kacau ya. Nah itulah. Nah, makanya jangan suka apa ya, terbawa-bawa arus. Kalau mau ngaji yang benar, ngaji di kampung yang benar, ngaji alif ba, ngaji fatihah, ngaji sholat, udah itu yang paling benar. Ini tertipu oleh tampang sih, ngelihat brewok pakai udeng-udeng, pakai jubah, ngomongnya agak-agak Arab. Wah inilah Islam yang benar. Wah inilah Islam yang benar. Bahasanya Islam yang kafah, ya belum tentu. Nah kalau di dalamnya isinya mengadu domba, isinya mencaci maki, isinya menyalah-nyalahkan muslim lain, bahkan mengkafirkan muslim lain, nah itu mah bukan Islam kafah. Nabi gak ngajarin begitu. Nabi mah mengislamkan orang kafir. Masa umatnya mengkafirkan orang Islam? Ya kan kebalik berarti. Nah, itu berarti bukan ajaran Nabi. Itu mah ajarannya Musailamah al-Kadzdzab. Begitu. Oh ya. Nah, hati-hati. Nah, ini poin yang ketiga. Ya, ketika pelesir itu dilarang, maka konsekuensinya juga akan menjadikan perang fisabilillah juga tercegah. Kemudian menyampaikan syariat Allah akan tercegah. Kok bisa? Ya, jangan jauh-jauh. Negara kita, bangsa kita Indonesia ini diislamkan dengan cara apa? Dengan cara apa? Sampainya Islam ke Nusantara itu dengan cara apa? Ya dengan cara pelesir. Orang Arab pelesir dagang ke Indonesia, akhirnya menyampaikan Islam. Tuh, itu kan tersampaikannya syariat Nabi Muhammad dengan cara
pelesir, nggak akan sampai ke negara Indonesia itu. Ininya bukan hakikatnya ya, secara wasilahnya ya, hakikatnya mah Allah Maha Kuasa, nggak harus dengan cara saudagar Arab, nggak harus, tapi wasilahnya kan seperti itu. Tuh. Makanya jangan dikit-dikit ngelarang. Awil qadha'i bainan nas, atau memutuskan hukum. PBB itu hukumnya haram. PBB itu hukumnya haram kalau pelesiran dilarang. Kenapa? Karena PBB tugasnya mendamaikan antar bangsa, itu kan. Tapi nggak boleh melakukan perjalanan pelesiran, itu nggak boleh. Nah, berarti ya nggak boleh juga mendamaikan antar bangsa. Awil qadha'i bainan nas bil adl, memutuskan hukum pada antar manusia dengan adil. Tuh makanya Palestina agak sulit untuk merdeka, karena memang yang memutuskannya tidak adil, ya, yang memutuskannya tidak adil. Ini mah yang adil, gitu, yang adil. Nah, kalau tujuannya PBB itu untuk adil, nah, pasti akan terpenuhi keadilan. Kita lanjut yang keempat, wa alla yajuza lana safaru litijarah. Ini yang keempat ternyata. Maka tidak boleh perjalanan litijarah, untuk berdagang, wa ilama yuhimmuhu, dan kepada hal yang penting-penting lainnya, min syu'unid dunia, dari perkara-perkara duniawi, au ayyi nahiyatin, atau manapun arah, min nahwil ardh, di tempat-tempat, di arah-arah tempat di muka bumi. Yang keempat, kalau pelesiran itu dilarang, maka sama halnya juga melarang terhadap dagang. Umumnya orang dagang itu, ya, terutama di Jazirah Arab, yaitu kudu keliling, kafilah-kafilah disebutnya, yang melakukan perjalanan di musim panas dari mana ke mana, di musim dingin dari mana ke mana, itu umumnya. Ya karena waktu zaman tersebut ya memang belum banyak manusia, belum banyak orang, ya, sehingga terbagi. Yang daerah petani membawa hasil bumi menuju daerah yang menghasilkan pakaian, ya, atau kebutuhan pokok yang lain, tukaran. Di tengah-tengahnya ada pasar, itu pertukaran. Dari hasil bumi ditukar, dijual, kemudian dibelikan dengan kebutuhan yang lain, ya, misalnya ternaknya atau bahan pakaiannya dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Maka itu akan dilarang juga kalau perjalanan atau pelesiran dilarang. Atau perkara yang lain yang urusannya duniawiyah, ya, sekolah jadi dilarang. Nah itu aneh. Ini yang suka ngelarang, tapi sekolahnya biasanya ke Mesir, sekolahnya biasanya ke Mekah, ke Madinah, ke Libanon, ya. Lah itu gak boleh, itu pelesir itu, ya. Lempengan yang itu mah boleh. Aneh ya. Yang kelima, wa alla yashuddur rihanu ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Maka tidak boleh juga melakukan pelesiran ilahi, berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, di masa hidupnya Nabi. Fa innal wufuda, maka pada sungguhnya para pengunjung, kanat tafidu ilaihi, yang mana mereka mengunjungi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min anha'il ardi, dari penjuru bumi, musafirin, hanya melakukan perjalanan, lam yab'athhum, maka mereka tidak akan terbangun atau termotivasi, gitu ya, ala dzalika, terhadap musafir tadi, terhadap perjalanan tadi, terhadap kunjungan tadi, ala dzalika,
illa hubbu liqaihi, kecuali dengan cinta, dengan suka liqaihi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ziyaratihi, dan mengunjungi Nabi, wa tabarruki, dan mengambil barokah, bil wujudi fi hadratis syarifah, dengan wujudnya fi hadratis syarifah ay fi raudhah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam yara, itu menyaksikan, hada, pada ini, wa yuqirru, dan mengakui siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih berkaitan dengan pelarangan pelesiran untuk tujuan ziarah kepada Rasul, yang berkaitan dengan konteks sekarang. Ya, kalau ziarah ke makam Rasul itu dilarang, pelesir dengan tujuan ziarah ke makam Rasul itu dilarang, maka mestinya mengunjungi Rasul ketika hidup itu juga dilarang. Mengunjungi Rasul ketika masih hidup itu dilarang. Tapi kenyataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menerima setiap tamu yang datang dari seluruh penjuru dunia. Itu realitanya. Dan mereka itu tidak akan mengunjungi Nabi kalau tidak cinta. Kalau tidak cinta, cuman itu yang memotivasi mereka itu karena cinta, rindu, ingin ketemu. Ya, bukan karena hal lain. Bal wa yuharridu alaihi, bahkan Rasul itu menganjurkan alaihi, terhadap ziarah, bima kana yusibu bihi, dengan perkara yang ada, karena ada siapa Nabi yusibu, itu akan mengganjar bihi, dengan ma tilkal wufuda, pada mereka para pengunjung, minal jawaizillati, dari pembolehannya, karena yamnahuhum, yang ada yamnahuhum, itu memberi siapa Nabi hum, pada mereka, biha, dengan jawaiz. Wa huwal an, dan sekarang fi raudhatihi syarifati, di raudhahnya yang mulia, misluhu, itu begitu juga. Wa huwa hayyun tamaman, halnya Nabi hayyun tamaman, itu hidup dengan sempurna. Fa ziyaratul an, maka menziarahinya sekarang, la takhtalifu abada, itu tidak berbeda selamanya, an ziyarati qabla wafatihi, terhadap ziarah sebelum wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa nabbaha, dan mengingatkan siapa Rasul, ala dzalika, terhadap tersebut, fi qaulihi, dalam sabdanya Rasul, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Man hajja, barang siapa yang melaksanakan haji, fazara, maka berziarah siapa si man, qabri, pada kuburku, pada makamku, ba'da wafati, setelah wafatku, faka'annama zarani, maka itu sebagaimana mereka atau dia menziarahiku, mengunjungiku, fi hayati, di masa hidupku. Nah, bahkan hadisnya ada. Ya, kalau tadi kan kita bertukar logika dulu. Kalau yang tadi bertukar logika. Sekarang mereka, mana dalilnya? Ini dalilnya. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapapun yang berziarah, siapapun yang melaksanakan haji, ya, dan berziarah ke makamku, ke kuburku, maka sama halnya dengan dia mengunjungiku ketika masih hidup. Ini dalilnya. Hadis riwayat Tabrani, rawahu Darqutni fi sunanihi wal Baihaqi wa Ibnu Asakir wa Tabrani fi Mu'jamihi al-Kabir wal Awsat. Hadis sahih berarti. Ya, hadisnya berarti sahih. Ya, kenapa? Ya, tadi. Karena sesungguhnya, ya, Rasul itu di raudhah, jadi kan makam Rasul, tempat
di mana di situ ada makam Rasul kan sekarang disebutnya Raudhah, ya. Karena hadis juga. Jadi ada salah satu taman surga di dunia mana itu? Itu antara makamku dan rumahku, itu disebutnya Raudhah. Nah, sesungguhnya Rasul itu yang masih hidup tamaman tuh, hayyun tamamun, masih hidup dengan sempurna. Makanya kalau kita berziarah ke makamnya itu sama halnya kita ziarah ketika Rasul masih hidup. Ya Rasul masih hidup memang. Nah, karena memang Rasul masih hidup. Wah, ini kalau mereka tahu begini, wah itu bid'ah apa lagi? Ya bid'ah apa lagi? Al-Quran yang bicara. Al-Quran yang bicara. Ya kalau Rasul sudah jelas. Ya kalau Rasul sudah jelas. Mungkin sebagian dari mereka juga sudah mengimani ini, sudah mempercayai ini. Nah, masalahnya kita mengunjungi makam-makam para aulia ya, dengan kita mengkias kepada makam Nabi, itu mereka nggak terima. Ya, contoh kita mengunjungi makam Wali Songo, karena menurut kita, ya kita mengunjungi makam itu karena penghuni makam itu kekasih Allah. Ya, penghuni makam kekasih Allah, yang mana diperintah kita kan meminta didoakan oleh orang solih. Boleh nggak kita minta doa sama orang solih? Boleh nggak? Boleh. Mereka juga tahu itu boleh. Tapi kan itu udah mati. Auliyanya Allah itu tidak mati. Para walinya Allah itu tidak mati. Al-Quran yang ngomong, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang wafat, bahasanya qutilu, terbunuh fi sabilillah, itu ahya'un, ya, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki, dirizkiin sama Allah. Rezekinya itu apa? Ya tadi, masih bisa mendoakan orang yang mengunjungi, ya masih bisa menularkan keberkahan. Itu rezekinya berupa itu. Ya, musyrik disebutnya. Mereka menyebutnya dengan musyrik. Musyrik itu mensekutukan Allah. Lah kita kan enggak. Kita doanya tetap sama Allah. Ya wasilahnya tadi, mohon dibantu sama orang-orang solih, karena sesungguhnya mereka itu masih hidup. Nah, bahkan ya tadi mereka masih bisa menularkan barokah, masih bisa mendoakan kita, begitu ya. Terakhir, walazima kadzalika an yakuna ala maul Islam min awwal hadhihi ummati ila al-yawm fi khatain 'azimin. Jadi walazima tetap kadzalika, hal tersebut an yakuna ala maul Islam, pada mestinya keberadaan ulama-ulama Islam min awwal hadhihi ummah, dari permulaan ini umat ilal yaum, sampai detik ini, sampai hari ini, fi khata'in 'azimin, di dalam kesalahan yang besar, haitsu annahum ya'qiduna fi kutubihim, yang mereka menetapkan di kitab-kitab mereka, ad-diniyati, di kitab-kitab yang membahas tentang keagamaan, al-abwaba, pada bab-bab, wal fusula, dan fasal-fasal, yadhkuruna fiha, menyebutkan mereka ziaratuhu, pada ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yata'allaqu, dan tidak mengaitkan pihak dengan ziarah tadi, min targhibin, di dalam kesukaan, kesenangan, keciptaan, fiha, di dalam ziarah, min adabin, dan di dalam tata krama adab, yang bagi, yang memastikan at-tura'a, pada memelihara, menjaga fil qiyami biha, di dalam melaksanakan atau melestarikan ziarah. Tuh. Jadi ulama-ulama yang melarang tadi itu, kata Kiai Musannif, kata penyusun kitab, itu sungguh mereka salah. Mereka melakukan kesalahan. Ya. Ya, kenapa? Ya tadi, kalau pasalnya tentang ziarah itu udah pasti, udah jelas dalilnya.
yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, ditambah mestinya mereka harusnya menganjurkan untuk cinta terhadap ziarah, ya. Wabil khusus tadi ziarah ke makam Rasul, ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, gitu ya, Masjidil Aqsa, ya, kepada makam-makam para wali Allah. Sebab apa? Tanpa hadirnya mereka mustahil, ya, mustahil bagi kita orang di zaman sekarang akan mengetahui tentang Allah, akan mengenal tentang Allah, akan mengenal tentang syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mereka. Ini malah dinistakan. Tidak boleh katanya mengambil pendapat dari ulama langsung, harusnya pendapat itu harus dari hadis, harus dari Quran. Allah karim. Nah, kita kenal Quran, kita kenal hadis itu duluan mereka. Kalau mereka nggak hadir di sini, khususnya di negara Indonesia, di Nusantara, kita Nusantara ini masih hidup, masih muda, bahkan masih yang menyembah batu itu. Iya itu animisme, itu ya, saya juga udah lupa itu. Ya itu agama yang dulu, agama nenek moyang itu sebutnya. Ya itu. Tapi wasilahnya mereka tuh para saudagar Arab yang kita kenal akhirnya menjadi wali songo itu, gitu ya. Itu yang mengislamkan Nusantara. Kok sekarang nggak boleh diikuti mereka? Lalu bagaimana? Kalau langsung kembali kepada hadis, langsung kembali kepada Quran, harusnya kamu itu lahirnya di zaman sahabat, terlambat lahir berarti ya wajar. Nama juga orang terlambat lahir mah biasanya ya begitulah, serba terlambat. Gara-gara apa? Kurang teknik.